Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fatmala. Di sini saya akan menjelaskan tentang formula-formula di dalam artikel. Seberapa penting sih formula-formula ini untuk membuat artikel gitu. Jadi yang pertama ada topik yang dimana kenapa sih topik ini tuh mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam membuat artikel. Karena sebagian orang ini tuh awalnya akan tertarik dengan pembahasan apa nih yang di dalam artikel ini gitu. Jadi gimana sih menentukan topik yang akurat dan informatif yang dapat menarik pembaca gitu. Nah, dalam menentukan topik itu kita harus memperhatikan dari 4 hal gitu, kayak dari unik, spesifik, terus terdapat urgensi juga, dan topik itu juga harus terlihat bermanfaat gitu. Nah, teman-teman, dalam menentukan topik ini kita juga harus menganalisis apa yang sedang menjadi perbincangan orang gitu. Apa sih yang masyarakat butuhkan gitu. Selanjutnya ada headline. Dalam menentukan headline ini itu juga hal yang salah satu gimana ya? Itu sangat sulit untuk ditentukan karena kita juga harus tahu gimana ya? Kira-kira mana nih yang posisi yang gimana ya? Kira-kira yang mana nih yang seharusnya dijadikan untuk headline, karena headline ini dapat menarik gitu, dapat menarik para pembaca, yang dimana contohnya itu minuman sehat ini dapat membuat tubuh kamu lebih langsing. Nah, hal tersebut itu dari headline itu kita dapat memberikan orang yang pembaca itu dapat memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Ada CEO yang mana sebagai content writer juga kita harus mempelajari CEO gitu. Karena dimana dengan kita memahami CEO ini, artikel konten yang kita buat itu dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, gimana sih cara ngebuat gimana ya cara artikel kita itu dapat diketahui oleh banyak orang. Nah, kita harus memperhatikan keyword gitu. Dimana kata kunci ini dapat misalnya ketika orang-orang mencari gitu, misalnya di Google gitu. Nah, artikel atau konten yang kita buat itu keluar gitu di halaman pertama Google. Nah, maka dari itu kita juga harus memperhatikan, kita harus mempelajari bagaimana CEO tersebut. Gimana kita harus membuat konten yang menarik dengan kata kunci yang relevan gitu, judul yang menarik, agar itu balik lagi karena agar artikel atau konten yang kita buat itu dapat muncul di awal gitu. Nah, selanjutnya ada total kata yang dimana kadang kita melihat bahwa artikel itu terlalu panjang gitu ya. Nah, tulisan pendek yang ideal adalah terdiri dari 300 kata, dan artikel ini termasuk ke dalam tulisan pendek, sehingga dalam membuat artikel itu kita harus memperhatikan gitu. Tidak lebih dari 300 kata dan tidak kurang dari 300 kata, karena biasanya kalau misalnya kurang dari 300 kata itu kita tidak cukup untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Namun ketika lebih dari 300 kata, maka pembaca itu biasanya sudah fokus gitu dengan hal lain. Namun teman-teman, itu biasanya itu kita juga perlu memperhatikan platform yang kita gunakan. Misalnya kita membuat artikel di Google, di web gitu misalnya, ya itu cukup gitu dengan 300 kata gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada yang paling penting juga untuk membuat artikel, yaitu call to action. Karena dengan kita call to action itu, kita mengajak orang untuk bergerak gitu, yang dimana seharusnya call to action itu biasanya nih digunain sama copywriter, bukan content writer gitu. Namun call to action ini juga dapat dimanfaatkan oleh content writer gitu. Nah, call to action ini biasanya teman-teman digunakan untuk membuat pembaca mengikuti tulisan-tulisan yang lain gitu, artikel-artikel yang lain gitu kan, teman-teman pernah lihat gitu. Nah, mengarahkan pembaca untuk mengikuti media sosial perusahaan gitu, terus juga bisa mengakhiri artikel dengan membeli tiket gitu, ya kan, teman pasti pernah lihat gitu. Namun call to action juga harus berkaitan dengan isi artikel yang telah kita buat. Misalnya kalau misalnya kita ngebuat artikel kesehatan tapi kita ngajakin nonton bioskop, nonton film, itu kan nggak masuk gitu. Jika disimpulkan, formula-formula tadi yang dijelaskan di atas itu sangat penting, sangat perlu diperhatikan untuk membuat artikel gitu. Sehingga kita harus melihat lagi kepada artikel tersebut gitu. Artikel itu seharusnya dibuat melihat bagaimana call to actionnya, terus bagaimana total katanya gitu. Kita harus memperhatikan formula-formula tersebut karena itu sangat penting untuk menarik pembaca gitu.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.